Kedua kakak beradik ini mahir bermain wushu. Ia mengajarkan seni bela diri wushu sejak usia dini dapat mengoptimalkan kinerja otak pada anak. Wushu merupakan olahraga bela diri yang menekankan pada seni gerak. Seperti Rafid bersama adiknya Keisha, mereka berlatih wushu sejak usia 5 tahun. Rafid yang juga merupakan atlet wushu anak juga telah meraih penghargaan dari berbagai kejuaraan. Meski pernah mengalami cedera saat berlatih wushu, namun Rafid tetap bersemangat mempelajari berbagai jurus wushu. Bahkan ia ingin menjadi seperti Jet Li. Kalau dulu sih paling parah kena toya. Toya tuh kayu gitu di bagian kaki. Dan di situ langsung terjiplak gitu toyanya. Jiplak kok nggak? Enggak sih. Nggak kapok ya? Enggak. Terus dari gitu, kamu nantinya ingin jadi apa nih? Kalau usianya udah sabuk hitam, ingin jadi apa? Jadi seperti Jet Li yang gitu-gitulah. Ya maksudnya dalam diri di luar ada taekwondo, karate. Kenapa sih milih ikut wushu? Gerakannya bagus aja, suka. Gerakannya bagus. Wushu dapat dijadikan sebagai bekal anak untuk membentengi diri dari tindak kejahatan. Seni bela diri yang berasal dari Cina ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Wushu dapat dipelajari sejak anak berusia 5 tahun karena anak usia tersebut sudah dapat menerima instruksi dengan baik. Ya pemirsa, itu tadi adalah gerakan Daoshu yang baru saja saya pelajari. Dan selain gerakan-gerakan yang variatif, wushu ini juga menggunakan berbagai macam alat seperti ini, golok. Berbagai gerakan wushu yang mengandalkan kekuatan otot tubuh dapat melatih kemandirian, keberanian, dan disiplin anak. Yang menjadikan anak itu daya tahannya bagus, punya flexibility, kelenturannya bagus gitu ya, punya kekuatan juga karena dia olahraga kan ya. Bagi Anda yang ingin membekali sang buah hati dengan kegiatan yang positif, wushu anak dapat menjadi pilihan. Dari Jakarta, Krizia Kinanti, Dolvianus, MNC Media melaporkan. Itu dia sudah ada Keisha dan juga Rafid Aryo Kusumo, salah satu anak Indonesia yang berbakat. Kenapa kita menghadirkan anak prestasi tema kali ini? Karena besok bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Wah, luar biasa. Di sini sudah ada teman-teman kecil kita, ada Keisha, ada Rafid yang suka sekali dengan wushu ini, olahraga wushu gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau tanya nih sama mereka, ini sebenarnya sukanya gini deh, taunya wushu dari mana dulu pertama? Ngelihat langsung. Diajak siapa memang? Mama. Oh, diajak mama. Ini mamanya harusnya ada di sini ya. Iya, biar kita tanya ya. Sebelum nanya ke Rafid dan pemirsa, kita juga di sini mengundang salah satu narasumber kita yang tentunya juga bisa memberikan inspirasi buat pemirsa di rumah. Ada Mbak Poppy Amelia. Selamat datang Mbak Poppy. Selamat pagi Mbak Poppy. Selaku psikolog dari psikolog anak ya. Ya, psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan. Nah, kita lagi tanya ke Rafid. Dari mulai umur berapa belajar wushu? Umur 9 tahun. Umur 13. 13, berarti Lumayan, kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahunan lah ya. Oke, nah pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, nah kita juga mau kasih informasi nih mengenai Anda nih ya. Anak-anak hebat, tentunya di baliknya ada pola asuh yang luar biasa. Tapi kalau ngomongin pola asuh nggak lengkap kalau kita nggak menghadirkan sosok psikolog, yaitu Mbak Poppy Amelia ini. Dan kita juga punya VT-nya ya, Nak? Betul sekali, profilnya Mbak Poppy Amelia. Kita lihat sama-sama, ini dia. Poppy Amelia mulai mengaplikasikan ilmu psikologinya dengan serius pasca tsunami Aceh tahun 2006 lalu. Sebagai putri Aceh yang dibesarkan di luar dari tanah kelahirannya, hatinya terketuk saat melihat konflik yang berkepanjangan dan tsunami yang memporak-porandakan kampung halamannya. Poppy mulai membuka konseling gratis bagi para korban pasca tsunami dengan menyewa ruko di Banda Aceh. Saat memberikan konseling, Poppy memperhatikan banyaknya anak berkebutuhan khusus yang tidak tertangani. Pada tahun 2007, Poppy membangun sebuah yayasan Amanah Kamome.
sebuah yayasan dengan tujuan membantu sesama dan mengaplikasikan ilmu psikologi terutama di bidang pendidikan dan anak. Poppy Amalia adalah seorang psikolog yang berpengalaman. Sebagai debut awalnya, ia pernah terjun di daerah konflik, menangani anak berkebutuhan khusus. Semua itu menjadikan Poppy Amalia memiliki metode yang empirik, merubah kepribadian manusia yang tidak diragukan lagi. Poppy Amalia juga seorang motivator perempuan pertama di Indonesia yang memiliki gelar Master Psikologi. Poppy Amalia mulai aktif sebagai trainer di berbagai perusahaan sejak tahun 2009. Ia juga mendalami mikroekspresi sebagai bagian dari ilmu psikologi, khususnya gerak tubuh manusia. Iya, itu dia tadi profilnya dari Mbak Poppy Amalia. Salah satu psikolog pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia. Betul, dan juga motivator. Nah ini mungkin kalau misalnya kita berbicara soal anak-anak, itu Mbak Poppy melihat Keisha dan juga Rafid katanya dikenalin sama mamahnya mengenai hobi yang sekarang menjadi kegiatan mereka gitu ya, wushu ini. Atlet juga ya Keisha ya? Sekarang atlet wushu. Atlet wushu ya, yang tadinya hobi terus lama-lama ditunggu dia jadi atlet juga ya. Oke, nah kalau misalnya ngelihat seperti itu, ini sebenarnya kegiatan anak-anak tuh baiknya memang diarahkan sama orang tua atau si anak harus suka dulu sih? Ya sebenarnya pada intinya semua kegiatan harus disukai sama si anak ini, gitu kan? Pada intinya, kenapa? Karena kalau dia nggak suka, dia mules berangkatnya, dia bete berangkatnya. Ada aja alasannya. Ada secara psikosomatis kena, jadi sakit yang disebabkan oleh psikis ya. Jadi karena aduh males mah aku nggak mau, udah ada kayak gitu, maka dia harus mencintai dulu bidangnya tersebut gitu. Nah untuk bisa mencintai berarti kan dia harus dikenalkan. Iya. Berarti tugas orang tua memperkenalkan, makanya masuk ini ya, masuk ini ya, masuk ini ya, masuk ini, supaya bisa men-screening si anak ini seperti apa selain tes bakat minat. Namun perlu dipahami bahwa anak itu bukan miniatur orang tua. Karena kadang-kadang ada orang tuh yang dulu mungkin dia pengen ini tapi nggak kesampaian. Karena mungkin dia dulu mau piano terus nggak kesampaian, akhirnya anaknya dipush jadi pianis gitu seorang pianis, nggak jadi dokter, akhirnya anak jadi dokter kayak gitu-gitu. Nah itu sebaiknya harus dipahami adalah anak milik masa depannya. Nah kita balik lagi ngobrol sama Rafid dan juga Keisha. Ini kalau Rafid udah 4 tahun begitu ya. Ketika memutuskan untuk ini kayaknya udah mulai suka nih, itu pernah ada gejolak maksudnya ketika penolakan gitu, bete, pernah nggak sih kayak gitu? Terus apa yang Rafid lakukan? Tetap latihan walaupun sambil bete-bete dikit. Tetap latihan. Kenapa? Apa yang membuat tetap latihan? Takut mama marah ya? Bundanya mana bundanya ya? Iya katanya loh ma, takut mama marah. Ya ini tapi betenya cuma bete-bete aja kan. Tapi sekarang ini suka nggak? Suka ya? Suka tapi ngelirik bundanya, suka. Enggak, saya kan micro expression, bisa juga membaca ekspresi wajah. Gimana tuh kira-kira suka beneran atau gimana? Suka aja, hobi biasa. Suka aja hobi biasa. Tapi pas ngomong suka ya alisnya sedih. Sedih. Tapi kita nggak dari secara fisik ya. Secara fisik kita perhatiin tubuhnya ini bagus loh. Perhatiin deh, Rafid perhatiin. Dia posisi itu nggak ada bungkuknya. Oke, Ja, perbaiki posisi kamu. Jadi untuk struktur tubuh nanti kelak bagus. Jadi pada saat dewasa nanti dia mulai memahami bahwa ikut kegiatan ini memperbaiki struktur tubuh, iya, jadi sportivitas gitu loh. Jadi itu hal-hal aspek-aspek dari olahraga yang perlu dipahamin ya. Emang sih pasti naik turun, namanya manusia kan punya emosi ya. Dia biasanya bisa main layangan, main bola, main apa, tiba-tiba dia harus latihan. Nah itu yang harus ada waktunya dia. Jadi tanpa disadari kedepannya juga bagus begitu ya, buat sang anak juga ya. Karena saya nggak cuma untuk wushu ya, saya pernah menemukan satu kasus di mana saya nggak bisa menyebutin. Tapi kasus apa itu? Jadi jawab dulu, kita jeda iklan dulu ya Mbak Poppy ya. Dan pemirsa surat lagi, kira-kira kasus apa sih yang ditemuin Mbak Poppy? Kita mau kasih tips dalam melajarkan atau memberikan salah satu hobi untuk anak. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Stop the feeling,
Just dance, 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 stop the feeling. Just dance, 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 stop the feeling. Just dance, dance, dance. That sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in